Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kalor, materi IPA SMP MTS kelas 7 semester 1. Kalor berbeda dengan suhu, tetapi pada pembahasan kalor tidak terlepas dari pembahasan tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat. Sedangkan kalor merupakan banyaknya panas yang diterima atau dilepas oleh suatu zat. Kalor didefinisikan sebagai energi yang diterima atau dilepas oleh suatu zat, sehingga suhu zat tersebut naik atau turun atau bahkan berubah wujudnya. Kalor dilambangkan dengan Q. Dalam sistem internasional, kalor dinyatakan dalam satuan joule. Satuan kalor lainnya adalah kalori atau kal. 1 joule sama dengan 0 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nilai 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan bilangan 4,2 joule disebut tara kalor mekanik. Satu, kalor dan perubahan suhu benda. Jika zat menerima kalor, maka suhunya akan naik. Jika zat melepas kalor, maka suhunya turun. Jumlah kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan atau penurunan suhu zat tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan, Q merupakan banyaknya kalor yang diserap atau dilepas. M sama dengan massa zat, C sama dengan kalor jenis zat, delta T sama dengan T dikurang T0, yaitu kenaikan atau penurunan suhu zat. T0 yaitu suhu mula-mula, T merupakan suhu akhir zat. Konstanta C merupakan kalor jenis zat. Kalor jenis zat yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nilai C bergantung pada jenis zat. Berikut tabel kalor jenis beberapa zat. Contoh soal. 1,5 kg raksa dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika kalor jenis raksa 1,4 kali 10 pangkat 2 joule per kilogram derajat Celcius, energi yang diperlukan sebesar titik-titik joule. A. 100.500, B. 10.500, C. 1.050, D. 105. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui massanya adalah 1,5 kg. Kalor jenis zatnya itu 1,4 kali 10 pangkat 2 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya yaitu 70 dikurang 20 sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan adalah Q atau energi panas yang diperlukan. Jawab, kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan angka-angkanya yaitu sama dengan M-nya 1,5 dikali 1,4 kali 10 pangkat 2 dikali 50 derajat Celcius sama dengan 10.500 joule. Jadi jawabannya adalah B. Dua, kalor pada perubahan wujud benda. Perhatikan gambar. Es lama-kelamaan mencair dan akhirnya menjadi air semua. Karena es menerima kalor yang menyebabkan suhu es naik sehingga es mencair. Jadi, selain menaikkan suhu, kalor juga dapat mengubah wujud zat. Perubahan wujud zat tidak hanya terjadi karena suatu zat menerima atau menyerap kalor, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelepasan kalor dari suatu zat. Perubahan wujud menghablur, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat,
kemudian mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi air atau cair, dan membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat, itu melepas kalor. Sedangkan perubahan wujud dari padat menjadi gas atau menyublim, perubahan wujud dari cair menjadi uap atau menguap, dan perubahan wujud dari padat atau es menjadi cair atau melebur, itu merupakan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten terdiri dari kalor pengembunan atau penguapan, rumusnya Q sama dengan M dikali U, dan kalor lebur atau kalor beku, rumusnya Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, satuannya joule. M adalah massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya joule per kilogram. Contoh soal. Pak Rama ingin meluburkan 7 kg tembaga. Jika kalor lebur tembaga 2,056 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram, tentukan kalor yang diperlukan. Jawaban. Diketahui masanya adalah 7 kg. L atau kalor leburnya adalah 2,056 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram. Ditanyakan adalah Q atau kalor. Penyelesaiannya kita gunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, M-nya 7 kg, L-nya itu 2,056 kali 10 pangkat 5, sama dengan 1.439.200 joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk melebur 7 kg tembaga sebesar 1.439.200 joule. Contoh penerapan. Mengapa kamu berkeringat? Pada saat kamu beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu, sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat, sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya. Selanjutnya, mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun, sehingga saat kedinginan kamu cepat merasa lapar, karena dari makanan itulah diubah menjadi energi panas. Selanjutnya, teknologi pendingin sederhana. Kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar, seringkali terdapat kolam, kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk, karena secara alami, air di dalam kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan tanpa kolam. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.